Pernah gak lo lagi scrolling TikTok, lo lihat orang yang punya uang banyak, hidup glamor, jalan-jalan ke luar negeri, wajah sempurna, dan terus lo mikir, kenapa hidupku gak kayak mereka ya? Apakah aku gagal? Tapi tunggu dulu, apa benar-benar mereka bahagia? Apa benar-benar kamu harus jadi seperti mereka untuk bisa dianggap berhasil? Hari ini kita hidup di dunia yang diatur oleh standar sosial yang tak kasat mata. Standar yang dibentuk oleh likes, view, follower. Dan itu semua pelan-pelan bikin kita kehilangan jati diri. Di TikTok kamu harus glow up untuk dianggap menarik. Di Instagram kamu harus terlihat traveling atau punya pasangan, biar gak dibilang lonely. Di Twitter kamu harus pintar beropini, atau kamu bakal dianggap bodoh. Di dunia nyata, kamu mulai kehilangan arah, karena hidupmu bukan lagi tentang kamu, tapi tentang memenuhi ekspektasi orang-orang asing mereka yang ada di sosial media. Saya ada pengalaman dari teman saya, di mana dia ini adalah seorang wanita, yang dimana ia selalu berusaha untuk tampil yang terbaik, atau istilahnya tampil cantik lah. Dulu saat saya bertemu, ia memiliki warna kulit yang eksotik lah, bisa dibilang, atau tan skin, seperti kulit orang Indonesia, dan memiliki hidung yang mancung seperti orang-orang keturunan timur. Namun setelah lama tak berjumpa dan kini berjumpa lagi karena ada urusan pekerjaan, ada yang tampak jauh berubah, dan kini dia berprofesi sebagai model. Dan kulitnya yang dulu waktu saya pertama kali ketemu, yang awalnya tan kecoklatan, sekarang jadi putih. Kulitnya mulai putih, seperti ya bisa dibilang orang barat lah. Dan disitu saya terkejut. Lalu saya penasaran dan bertanya, sekarang kok kamu tambah putih toh? Lalu dia menjawab, ya karena memang di sini untuk jadi model itu tuntutannya harus putih. Lalu saya ceplos lagi, kamu berarti pakai obat-obatan atau suntik putih ya? Dengan jujur dia menjawab, iya. Dan ya, di situ saya juga mikir, kalau kebanyakan model zaman sekarang, mereka memiliki kiblat, yaitu negara Korea, di mana kita tahu bahwa orang-orang Korea, mereka memiliki kulit yang putih-putih. Dan ya, ternyata dunia telah menyuguhi atau menyodori kita dengan standar sosial tertentu yang membuat kita tidak menjadi diri kita sendiri. Dan bahayanya, kita jadi nggak sadar. Tiap kali kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita sedang mengikis harga diri kita sendiri. Cantik itu harus putih, menikah sebelum umur 30, sukses harus punya ini itu. Sehingga ini akan membuat kita menjadi anxiety atau mengalami gangguan kecemasan. Kita jadi merasa gagal kalau belum menikah di usia 30. Kita merasa rendah karena belum punya mobil, rumah, atau bahkan bisnis. Padahal, siapa yang bikin aturan itu semua? Siapa yang bilang umur segitu harus begini? Itu bukan aturan hidup. Itu cuma narasi sosial yang dibentuk oleh orang-orang yang bahkan gak peduli sama dirimu. Dan itu juga termasuk dampak dari bias standar sosial. Sukses itu bukan sebuah template yang bisa kita tiru. Gak harus viral, gak harus cantik, gak harus kaya. Sukses itu ketika kamu memiliki kebebasan. Kamu bebas mau kemana, kamu tahu apa yang kamu lakukan dan kemana kamu untuk melangkah. Dan kamu damai dengan pilihanmu hidupmu, meskipun orang lain gak paham. Kamu gak harus kuliah di kampus ternama, kamu gak harus kerja seperti mereka yang tampak keren di medsos. Kamu gak harus hidup sesuai katalog sosial. Yang penting, kamu hidup jujur dengan dirimu sendiri, tanpa daya topeng, tanpa tekanan, tanpa pura-pura. Jadi apa adanya dengan versi terbaik dari diri kamu sendiri. Hidup ini seperti sungai. Mayoritas orang ikut arus karena mereka takut tenggelam. Tapi kamu bisa belajar berenang ke arah yang berbeda. Berani beda itu bukan sesuatu yang berdosa. Berani gak ikut tren itu bukan kegagalan. Justru disitulah kamu akan menemukan dirimu sendiri. Daripada sibuk ngikutin standar orang, kenapa kamu gak sibuk untuk mengenal dirimu sendiri? Apa yang kamu kejar dalam hidup? Apa impianmu?
Karena pada akhirnya ketika semua layar mati tanpa adanya medsos, yang kamu hadapi adalah orang yang ada di cermin, yaitu dirimu sendiri. Keluar dari standar sosial itu gak mudah. Kamu bakal dianggap aneh, kamu bakal diremehkan, tapi kamu juga akan jadi bebas. Bebas dari tuntutan, bebas dari penilaian, bebas untuk hidup sesuai dengan apa yang kamu percaya. Ingat, kamu lahir gak untuk jadi tontonan atau sebuah konten. Kamu lahir untuk jadi nyata, dan yang nyata gak butuh validasi. Jadi keluarlah sekarang juga dari kandang ekspektasi. Mulai hari ini hidupmu untuk dirimu, bukan untuk komentar orang yang bahkan mereka gak tahu siapa kamu. Dan jika kamu berhasil keluar dari standar sosial, selamat, kamu telah masuk 1%. Gimana disitulah letak orang-orang sukses dan hebat, yaitu 1%. Itu saja video yang bisa saya bagikan. Semoga kalian dapat memperoleh manfaat. Dan jika kalian mencari sebuah ebook atau ingin menambah wawasan kalian bisa cek link ada di deskripsi. Di sana ada link Google Form yang bisa kalian akses. Kalian cukup bayar seikhlasnya, karena saya mau kalian juga memperoleh manfaat yang sama. Akhir kata, terima kasih.